Materi kita hari ini prosedur ekspor. Nah, mungkin kita bisa buka mata kuliah kita dengan doa, Bapak dan Ibu. Semoga lancar dan Bapak Ibu tetap semangat itu mendengarkan saya. Baik, mari kita berdoa sesuai dengan keyakinan masing-masing, Bapak dan Ibu. Ya, baik, Bapak dan Ibu. Ini mata kuliah pertemuan kedua kita ya, Bapak dan Ibu. Kalau sebelumnya kita mengenai pendahuluan ekspor, sekarang kita mengenai prosedur ekspor. Nah, baik. Ini ada beberapa, karena kita sekarang belajar secara online, maka ada beberapa petunjuk Bapak dan Ibu yang bisa kita lakukan, yaitu kalau Bapak dan Ibu mau apa namanya thumbs up itu untuk atau setuju dengan pernyataan saya atau pelajaran saya bisa thumbs up, raise hand atau clap hands kalau Bapak dan Ibu merasa bahwa materinya sangat baik gitu. Baik, apa yang kita pelajari hari ini adalah kita berharap bahwa kita nanti akan bisa mempunyai bisa menjelaskan prosedur ekspor, kemudian juga memahami terkait dengan prosedur ekspor. Pokok bahasanya saya akan buat sangat mudah sekali Bapak dan Ibu ya, yaitu prosedur ekspor, biaya, dokumen, dan peluang apa yang bisa kita lakukan kalau kita ingin menjadi seorang eksportir. Gitu. Nah, indikatornya ya tentu saja saya berharap Bapak dan Ibu bisa menjelaskan ekspor, prosedur ekspor, mengetahui biaya-biaya yang terjadi dan menjelaskan peluang ekspor seperti apa. Ini ada buku pustaka Bapak Ibu yang kita gunakan, Hamdani, tapi karena ini sifatnya terapan dan praktis, maka akan lebih banyak kita akan berdiskusi dan memakai bahan-bahan yang aktual. Oke, agenda hari ini. Uh, Oke, Bapak Ibu, mungkin kalau Bapak Ibu masih asik mengingat materi minggu lalu, yaitu terkait dengan pengantar ekspor, maka kita mungkin bisa review materi minggu lalu, Bapak Ibu. Jadi mungkin kalau ada yang nggak masuk juga nggak apa-apa, Bapak Ibu mungkin bisa menjelaskan kira-kira menurut Bapak dan Ibu mengapa ekspor itu penting bagi perekonomian kita, gitu. Kira-kira apa ya menurut Bapak dan Ibu? Kalau mungkin ada yang nggak masuk minggu lalu, ada kegiatan ada ikut pelatihan sebagainya, silakan mungkin bisa memberikan pendapat terkait apa sih peranan penting ekspor bagi perekonomian Indonesia. Ya. Pak Ismail mungkin ada pendapat atau mungkin yang minggu lalu materi kita. Kira-kira apa ya Pak Ismail? Uh, Ekspor itu mengapa penting bagi perekonomian Indonesia? Saya GDP. Pak Oh silakan, silakan Pak. meningkatkan harga jual barang Pak yang kita ekspor Pak. Oh ya, kenapa Pak alasannya kok bisa meningkatkan harga jual Pak? Karena misalkan antara negara A dan negara B ya Ya. itu kan bisa untuk kurs rupiahnya misalkan dari Indonesia rupiahnya segini kemudian kita ekspor ke Eropa ya, dengan kursnya berbeda jadi keuntungannya kita bisa dapatkan seperti itu Pak. Mungkin seperti itu Pak. Oke, mantap Pak. Jawabannya ya sangat masuk akal juga ya. Berarti ada istilah istilah di ekonomi itu value added Pak ya. Atau nilainya bertambah ketika kita menjual dari negara satu ke negara yang lain. Dan itu banyak dilakukan. Mungkin teman-teman yang lain bisa review ya. Tapi karena waktu kita terbatas, mungkin saya akan berikan jawabannya. Yang satu memang kenapa penting karena tidak semua negara itu bisa memenuhi kebutuhan sendiri, Bapak, termasuk Indonesia. Nanti nggak Indonesia nggak mungkin kita bisa memenuhi kebutuhan sendiri, termasuk negara lain. Nah, negara lain itu sangat membutuhkan kita, contohnya kayak nikel, nikel batu bara dan sebagainya, komoditas kita. Bahkan sekarang banyak anak didik saya itu melakukan ekspor. Ini mereka masih umur 20 tahun itu melakukan ekspor beberapa barang yang tidak ada di negara tertentu. Misalnya kalau di Cina itu membutuhkan banyak bahan baku terkait dengan siwit atau rumput laut. Itu anak-anak didik yang masih baru lulus dia ekspor, Pak. Luar biasa. Jadi kenapa ya? Karena nggak semua orang mempunyai kebutuhan sendiri. Nah, itu. Jadi dibutuhkan kerjasama dan interaksi. Sehingga yang tadi Bapak bilang itu untuk memenuhi otomatis karena kebutuhannya nggak ada, harga jualnya bisa lebih tinggi. Karena mereka nggak ada. Itu adalah demand and supply statusnya kayak gitu. Ya, nah semua ini bisa kerjasama bisa diwujudkan melalui ekspor dan itu akan mempengaruhi perekonomian kita karena GDP atau Gross Domestic Product itu dihitung dari berapa devisa yang kita punyai.
Nah, itu kalau ekspor itu kita tidak dibayar dengan rupiah tetapi dengan dolar atau mata uang yang diakui. Ya, itu. Eh, Mengapa kita perlu belajar ekspor, Pak? Ya, ini kan penting sekali. Kenapa kok kita perlu belajar ekspor sebagai salah satu bagian atau subbab di ekspor impor kita? Karena kita ini sebenarnya merupakan calon eksportir yang mana bisa membantu perekonomian negara, lingkungan, dan keluarga, Bapak Ibu. Jadi kalau kita ini punya kemampuan atau mengetahui peluang maupun prosedur, maka sebenarnya kita tuh bisa ekspor. Contohnya ini beberapa alumni kita, itu mereka bisa lakukan ekspor tanpa punya produk gitu. Nah, luar biasa sekali. Jadi mereka itu sebagai trader. Bisa lakukan karena apa? Karena mereka kita ini merupakan calon eksportir kalau kita memahami dan kita punya produknya di Indonesia yang mana negara lain nggak punya. Nah, begitu jadi potensinya cukup besar ya. Jadi itu kalau kita perlu belajar ekspor karena kita memang membutuhkan untuk peningkatan nilai dari sebuah barang. Nah, yang kedua itu adalah sekarang ini ada perubahan paradigma di bisnis bahwa kalau dulu perusahaan itu perlu menguatkan dulu produksi dalam negerinya atau pemasaran di dalam negeri, tapi sekarang justru kebalik gitu. Jadi seseorang individu ataupun perusahaan itu bisa langsung ekspor. Bahkan sebagian dominasi ekspornya itu dilakukan uh, oleh kontribusi pasar luar negeri. Nah, misalnya contoh aja ke Bapak Ibu saya kalau terutama yang Ibu ya Bu Susi pasti suka belanja ya Bu ya. Mungkin beberapa merek ini udah paham ya Bu ya. Bu Iya, Susi Pak. ya ini Sarah Bu ya, kita tahu ya Bu Sarah ya. Bu Zara. Susi Iya. Sarah ya. Bu tahu Hmm. Sarah ini asalnya dari negara mana Bu? Dari mana ya, Pak? Kayaknya Nah, ya bukan Indonesia sih, Pak. Jelas bukan dari Indonesia. Spanyol ini Bu, dari Spanyol Bu. Dari Iya, tapi Spanyol. laris, Pak. Tapi laris di Indonesia, Pak. Nah, itu. Nah, ini lucunya Bapak Ibu. Jadi Sarah ini dari Spanyol, produksinya dari Asia, dijualnya di Indonesia. Dan Indonesia ini merupakan konsumen Zara yang terbesar, salah satunya. HSM juga sama, ibu-ibu saya yakin suka belanja pasti tahu. Ini adalah contoh bond global company, Pak. Jadi perusahaan yang langsung keluar. Nah, saya kemarin bicara dengan Pak Rektor, Pak, ini kita kayaknya universitas kita juga harus jadi bond global institute, Pak. Jangan jadi pemain lokal. Kalau bisa kita pasarnya di luar. Itu banyak dilakukan oleh institusi-institusi di Australia, di India dan sebagainya. Mereka pasarnya adalah orang luar, bukan orang domestik. Nah, kita compare ya Bapak dan Ibu. Quicksilver, Bu, itu butuh Bapak dan Ibu butuh 15 tahun untuk bisa ekspor. Ya, itu. Tapi Bond Global Company itu hanya butuh 1 sampai 3 tahun bisa ekspor. Bayangin Bu, jadi kalau Quicksilver ini butuh 15 tahun untuk menguatkan pasar domestiknya, tapi kalau Bond Global Company itu butuh 1 sampai 3 tahun. Nah, itu bisa terjadi nggak? Bisa. Dan banyak sekali perusahaan-perusahaan kecil UKM yang langsung go global. Di Malang ini ada banyak perusahaan mebel yang tidak punya pasar lokal. Hanya dia langsung ekspor dan mereka tuh omsetnya luar biasa. Jadi ini bisa terjadi. Nah, mungkin Bapak dan Ibu bisa lihat fenomena yang ada di Bapak dan Ibu seperti apa. Oke. Nah, baik, ini materi ekspor kita mungkin untuk ekspor kita untuk bisa ekspor Bapak dan Ibu, kita perlu paham dulu apa yang dimaksud dengan ekspor. Kalau impor itu adalah kita memasukkan barang, kita membeli barang, maka ekspor itu adalah kita menjual barang dari dalam negeri melewati custom, batas-batas bea cukai untuk keluar. Transaksinya adalah pembeli pembelinya adalah orang asing, pembayarannya dengan falas. Itu kenapa kok tadi Pak Fahmi bilang value-nya menjadi meningkat dan kita komunikasinya dengan bahasa asing. Itu intinya adalah kalau transaksi ekspor seperti ini, kriteria untuk bisa ekspor harus memenuhi hal-hal seperti ini.
Jadi satu, karena pembeli kita asing, maka kita harus punya kemampuan bahasa asing. Kedua, kita harus mempunyai pembayaran tifalas. Nanti kita harus punya dokumen-dokumen yang terkait juga dengan ekspor, termasuk di perbankannya. Jadi kita harus semua itu kita olah terlebih dahulu sebelum kita melakukan ekspor. Itu Bapak dan Ibu ya transaksinya. Ini Bapak dan Ibu, ini saya ada satu pertanyaan. Menurut Bapak dan Ibu, mungkin Bapak dan Ibu pilih satu jawaban ya dari 5 negara ini. Kira-kira negara mana yang merupakan salah satu eksportir besar di dunia Bapak dan Ibu? Mungkin Bapak Ibu mau jawab boleh. Silakan ditulis saja di chat room gitu supaya saya bisa survei ya, lakukan survei kecil-kecilan gitu. Kira-kira negara mana yang menurut Bapak dan Ibu merupakan negara eksportir terbesar di dunia gitu. Jepang, Afrika Selatan, Portugal, Singapura atau Malaysia. Nanti kalau Bapak Ibu bisa jawab saya berikan poin 10. Siapa tahu nanti bisa tambahan untuk pekerti kita ya kalau diizinkan. Oke, ini ada 2 pertanyaan. Ini responnya Jepang, Singapura, ya siap. Wah, ini jawabannya beda-beda nih. Ada yang lain, Bapak Ibu punya jawabannya ini silakan. Waktu kita Singapura, oke. Ah, ada yang lain, Bapak Ibu? Silakan kita uji cepat ini untuk mengetahui negara mana ya kira-kira yang eksportir terbesar di dunia ini. Jepang, baik. Saya buka jawabannya. Ini berdasarkan data statistik, Bapak dan Ibu. Oke. Jadi ada 20 negara eksportir terbesar Bapak dan Ibu, yaitu pertama Cina, Amerika, dan seterusnya. Ini salah satunya adalah Singapura. Oke, selamat ya Pak Arisman, kemudian Bu Nelly, Pak Ismail. Jawabannya luar biasa nih benar. Yang lain sepertinya walaupun Jepang ini merupakan eksportir juga, ya luar biasa. Pak Bu Dewi juga pas nih jawabannya. 600 ya. Jadi 20 negara pengekspor ini benar Jepang, Singapura, dan tentu saja Cina dan Amerika masih di posisi yang pertama dan kedua. Nah, ini bagaimana Bapak dan Ibu? Menurut Bapak Ibu, bagaimana dengan Indonesia Bapak dan Ibu untuk tahun 2022, 2023? Karena data ini adalah tahun 2021 Bapak Ibu, bukan 2022. Bu Dewi, menurut Bu Dewi gimana Bu? Untuk Indonesia nih, kita masuk negara eksportir terbesar nggak ini? Kayaknya belum masuk, Pak. Kalau Belum masuk ya? saya tuh baru ada peningkatan ekspornya di bagian pertanian. Oke, siap. Berarti kita banyak ekspor pertaniannya. Yang Iya, lain gimana, Bu Susi? Ada mungkin ada apa? Pendapat lain? Masih rendah, Pak. Masih rendah ya kita. Wah, Ya, terlalu pesimis semua ribet, ini. terlalu ribet berkasnya. Wah, ini kok pesimis semua ini kita. Bukan Kalau jalan, ekspornya kecil-kecilan ribet. ya Pak. Tapi ada yang aneh Pak dengan Indonesia Pak. kenapa Bu? Ya Indonesia itu kan dia tidak sebagai inian yang ekspor gitu ya Pak ya. Mm-mm. Ini lebih ke kasus sih Pak. Bisa disampaikan di sini apa nanti ya? Oke, nanti kalau panjang kita bisa ngobrol setelah kelas ya, Bu. Tapi kalau singkat bisa disampaikan, Bu. Ya enggak ini loh. Jadi di Indonesia itu Pak, yang aneh itu seperti ini Pak. Ini kebetulan mahasiswa saya. Dia bekerja di salah satu pabrik tas ya Pak, yang ada di daerah Cilengsi. Itu pembuatan tas branded Pak, yang dijual sama ya, pokoknya dari luar lah ya. Anggap Iya, saja iya, betul. sekelasnya Hermes gitu Pak. Betul. Nah, namun itu diproduksinya di Indonesia, namun belum diberi label, kemudian diekspor, diberi label di sana, kemudian akhirnya diimpor lagi Pak, dan di situ menjadi barang yang sangat mahal dan itu ya terus jadi apa nilai jualnya tinggi dan kemudian kita bangga dan mengklaim itu ini yang dia padahal itu produksi Indonesia gitu Pak. Jadi agak ini ya Pak. Ya itu agak banyak mirip. kasus Bu, sama di Sidoarjo juga sama. Tapi masih debatable karena Hermes mengakui bahwa itu dia hanya mengambil bahan material aja, tidak sampai di assembling secara penuh. Tetapi ya dalam prakteknya tentu saja banyak sekali yang kita temui di ekspor itu ya memang seperti itu Bu, di vendorkan ya sebenarnya OEM gitu, sama di Cina juga.
Iya. Berarti banyak ya Pak? Seperti Banyak itu. Bu. Ya kalau nggak ada KW Bu. Oh, Nggak ada KW gitu kalau ya. nggak gitu. Nah, ini Ya, ini oh dulu iya iya. Baik Pak, kalau terima kasih. ini sekarang ada sensor untuk di beberapa negara ada sensor apakah itu KW atau tidak bisa masuk. Kalau kita ke negara tersebut kita bisa disita kalau nggak asli. Nah itu memang kekuatan dari branding sebuah uh, tas branded, tetapi bisa diakui atau tidak sebenarnya secara produksi karena kita berhitung cost and benefit ya pasti akan diproduksi di Asia. Salah satunya Vietnam, Cina, kemudian di Indonesia juga. Dan itu saya kira walaupun debatable saya kira pasti ada karena ada barang KW. Kalau enggak kan enggak ada barang KW kan. Seperti itu. Baik. Ya itu nanti kita bisa bicarakan di akhir pertemuan ya terkait itu. Karena itu complicated itu. Ya. Ini Indonesia sebenarnya saya ada video terkait dengan prestasi pemerintah Indonesia lah. Saya kira untuk ekspor kita meningkat cukup banyak di komoditas. Ya salah satu juga pertanian Bu Dewi. Tapi yang komoditas yang paling sangat seksi sekarang ini nikel, nikel ya. Bapak dan Ibu ya pasti tahu nikel kita luar biasa. Nggak boleh ekspor sekarang ini. Tapi ya kita akan punya barang-barang ekspor yang sangat luar biasa. Kita tonton Bapak teman saya harus cut karena waktu saya cuma 30 menit. Nah, kita mendekati 20 lah Bu. Bapak dan Ibu. Luar biasa lah. Saat ini kita 231. Oh sorry. Nah, ya Bu Dewi betul nih. Mantap Bu di agriculture ya. Salah satunya. Berarti mengikuti berita ini. Berarti kita ada mining, industri dan agriculture gitu. Oke, jadi itu saya agak potong karena kita nggak punya waktu ya. Kita bisa tahu bahwa kalau dibilang kita defisit terhadap 3 negara itu nggak juga. Karena kita itu ekspor banyak ke Cina, India, Amerika, dan Jepang. Walaupun itu terbesar, tapi sayangnya impor kita juga banyak. Itu yang defisit. Tapi kalau kita kemarin kita lihat pembicaraan dengan Pak Luhut bilang, lah ini utangnya bukan utang negara, ini utangnya company by company gitu. Jadi bisnis to bisnis. Jadi nggak akan ada masalah dengan masyarakat keseluruhan, Bapak dan Ibu. Tapi saya ingin di sini beritahukan Bapak Ibu adalah potensi ekspor itu besar dan banyak orang yang pesimis, ini susah dan sebagainya. Tapi nggak juga, karena saya banyak mahasiswa didik itu semua berhasil ekspor, ya, masih ekspor. Asal kita punya pengetahuan yang bagus itu, ya. Baik, sebelum kita ke yang praktis seperti itu, nanti kita perlu tahu nih, sebenarnya di ekspor itu ada berapa kategori barang. Jadi ada berapa, saya singkat, itu bebas, dilarang, diawasi, dan diatur niaganya Bapak Ibu. Jadi kalau kita sampai ekspor yang dilarang Bapak Ibu, jadi alamat kita akan berada kuliah berapa tahun di mana Bapak Ibu? Di Cipinang nanti gitu. Jadi nggak boleh, kita hanya boleh ekspor yang bebas gitu. Beberapa kalau Bapak punya izin memang boleh diatur niaganya buat Bapak ataupun boleh ekspor. Nah sebagai eksportir apakah kita butuh barang Bapak Ibu? Sebenarnya nggak juga. Karena kita memang bisa sebagai produsen, tapi kita juga bisa sebagai trader. Kelemahannya di Indonesia Bapak Ibu, contohnya kayak saya juga ekspor. Ini kalau ada yang dari Kalimantan, saya ekspor kelapa butir. Setiap bulan. Setiap bulan itu 5-10 kontainer. Ya, ke Thailand, Cina, dan beberapa Vietnam juga. Mereka ambil. Itu kelemahannya di kita. Kenapa kita nggak bisa ekspor? Kan kita itu nggak konsisten. Nah gitu loh. Nggak konsisten. Jadi cuman produksi kelapa cuman satu 1.000 meter nggak bisa. Dan kalau kita kumpulin semua, jadikan satu kontainer baru bisa diekspor. Itu kelemahan kita. Kedua, kita tuh nggak paham. Nah, ini tugas saya sebagai pendidik untuk memberikan pemahaman bagaimana kita bisa ke ekspor. Ya, jadi kita mulai dari yang singkat seperti ini dulu. Mata kuliah singkat seperti ini. Jadi dokumen ekspor itu adalah PEB, Bapak Ibu. Jadi kita harus punya PEB, pemberitaan ekspor barang. Dan sekarang pemerintah itu siapapun bisa ekspor. Karena kalau dulu susah banget kita itu punya banyak departemen untuk bisa mengeluarkan izin ekspor. Kalau sekarang jadi satu. Kalau Bapak Ibu punya perusahaan itu namanya NIB, nomor induk
bisnis kita. Itu sudah bisa Ibu gunakan untuk ekspor karena pemerintah itu sangat sangat peduli dengan meningkatkan ekspor. Itu. Jadi dokumen yang penting PIB dan punya beberapa dokumen yang penting dalam usaha. Ini Bapak dan Ibu ada beberapa kategori barang diatur, diawasi dan dilarang Bapak Ibu. Jadi kalau kita ingin melakukan ekspor lebih mudah barang yang bebas. Nanti ini ada beberapa list, Bapak dan Ibu bisa baca, tapi nanti kalau butuh konsultasi bisa setelah setelah mata kuliah kita. Oke, apa yang dibutuhkan dan prosesnya gimana? Itu dokumen Bapak Ibu. Penting dokumen. Semuanya dibutuhkan dokumen karena kita sudah melewati batas bea cukai. Jadi dokumen. Proses perdagangannya melalui pertama kali dengan proses mencari peluang. Jadi kita harus sales kontrak dulu. Jangan sampai nanti penjualan nggak mau sales kontrak. Kemudian pembayaran. Pembayaran paling aman ya melalui LC. Kemudian kita melakukan proses pengapalan dan negosiasi dokumen. Itu Bapak dan Ibu adalah proses perdagangan ekspor. Dokumen dibutuhkan nanti akan terkait dengan 4 hal ini. Gitu ya. Ini lebih lengkapnya Bapak Ibu. Kalau mungkin ada pertanyaan silakan nanti ya Bapak Ibu. Tapi kayaknya Bapak Ibu sudah punya pemahaman lumayan terkait dengan ekspor ya. Jadi dokumen yang dibutuhkan letter of credit, packing list, invoice, shipping instruction, bill of lading, COO atau asal sertifikat asal barang, PEB dan pemeriksaan bea cukai, Pak. Ini dokumen dibutuhkan. Tapi jangan khawatir Bapak Ibu, ini dokumennya mudah banget sebenarnya, nggak susah. Asal Bapak dan Ibu terbiasa dan mengetahui dulu dasar-dasarnya. Alur ekspornya Bapak dan Ibu, ini saya persingkat aja. Kita melakukan promosi terlebih dahulu. Tentu Bu, kalau kita nggak bisa kalau nggak promosi. Kemudian mendapatkan surat ya, inquiry, kita overseat, order, sales contract dan kemudian confirmation. Tetapi sekarang dengan zaman teknologi Bu, seperti mahasiswa saya, mereka ekspor tuh nggak melalui proses yang jelimet seperti ini, nggak B2B, tetapi bisa langsung ke individu. Jadi dia lakukan promosi, langsung mengurus semua dokumen, mengumpulkan barang, langsung shipping, tanpa melakukan hal-hal yang terlalu jelimet, harus melalui overseas dan sebagainya. Dia langsung sales of contract, itu yang penting. Jadi ada peluang, kita ambil, kita ada kontrak, dokumen terselesaikan semua, kita bisa ekspor. Dan itu peluangnya luar biasa, Bapak. Ini prosedur umumnya, Bapak dan Ibu ya. Mungkin di sini Bapak Ibu ada yang ditanyakan, bisa resen ya Bu. Resen kalau ada salah satu poin yang nggak jelas. Tapi yang jelas prosesnya dilalui oleh beberapa institusi, yaitu eksportir, importir, perbankan, dan bea cukai. Nah, itu aja, Bu. Jadi kalau ditanya dokumen apa yang terkait dengan ekspor, perbankan, eksportir, importir, dan bea cukai. Itu aja. Mudah sekali. Itu untuk bisa melakukan ekspor. Langkah-langkahnya, nah ini saya sering dapat pertanyaan dari mahasiswa maupun peserta, Pak, gimana kita bisa ekspor? Nah, itu mantapkan dulu hati nurani Bapak dan Ibu, motivasinya apakah siap untuk melakukan ekspor. Kalau sudah siap, baru tentukan komoditas yang mau diekspor. Kemudian kita tentukan negara tujuan, strategi operasionalnya, mempelajari dokumen-dokumennya, dan kemudian siap untuk ekspor. Itu Bapak Ibu, itu langkah-langkah untuk memasuki ekspor. Ya. Oke, kita ada sedikit diskusi ya Bapak dan Ibu. Yang pertama ini pertanyaan individu nih. Karena kalau pertemuan pertama, kemudian pertemuan kedua ini saya harus tahu dulu ini Bapak dan Ibu mengikut perkuliahan ini apakah Bapak dan Ibu punya minat untuk menjadi eksportir atau ingin sekedar mengetahui dasar-dasar dari ekspor. Bapak dan Ibu mungkin bisa resen siapa aja yang berminat dari eksportir Bapak dan Ibu. Ya. Wah, mantap Pak Ismail ya. Pak.
Wah, mantap, mantap. Ini Ya, Pak Calon ini. kebetulan saya dari Pantura, Pak. Dari tepi pantai banyak sekali ikan-ikan asin yang kasihan nggak diekspor itu. Kurang jalan naik pesawat atau naik kontainer. Padahal, Saya padahal ikan cita-cita, itu Pak. anu ya, Bu, ya. Pak Ismail ya Pak, Mas, semoga bisa ditularkan juga ke teman-teman. Ini apa, ikan itu kalau di Malang Pak, dulu itu sering jadi penyelundupan lobster Pak. Oh, lobster. Benih lobster ya Pak. Sampai sekarang itu banyak pengawal bea cukai. Karena ikan kita itu sangat-sangat digemari oleh negara lain. Betul, Kemudian betul. beberapa jenis kepiting. Cuma sayangnya itu aneh Pak. Yang itu ya tadi ke Pak Ismail banyak tapi justru nggak dijual ke luar ya. Justru Betul. anehnya Itu yang gitu. saya lihat potensinya itu. Mantap, mantap. Ya, Pak Ismail. Teman-teman yang lain ada yang berminat nih. Kalau berminat nanti saya berikan konsultasi gratis. Saya Pak dari Riau. Wah, mantap Riau. Oh, Riau ini banyak kelapa ini. Wah, Sawit kelapa juga Pak. sawit. Oh ya, mantap nih. Ini contoh nih, kalau saya kelapa itu kelapa udah paham ini grade-grade-nya itu kelapa itu kita ke Thailand tuh kita ekspor wah luar biasa. Satu satu orang ekspor itu bisa sebulan bisa 100 kontainer itu. Itu kan luar biasa. Cuman sayangnya nggak semua orang tahu dan itu banyak dimainkan oleh oleh trader sebenarnya. Betul, Pak. Trader itu Saya, yang terjadi. saya punya pengalaman, kebetulan Ya. saya punya jasa desain website. Klien saya itu banyak dari ini PT-PT trader eksportir itu dari Oh kelapa. betul. Banyak sekali yang klien yang ke saya itu. Ah itu Pak. Wah, peluang bagus juga nih eksportir kelapa Betul. ini. Betul. Itu Pak sayangnya. Ini mungkin ekspor impor itu kan mata kuliah terapan memang yang dibutuhkan. Karena minimnya orang memahami dan itu digunakan banyak oleh orang agent dan trader. Mereka itu hanya punya website Pak, kemudian gudang dan ya tentu saja punya investasi untuk membeli komoditas ya. Tapi sebenarnya mereka pemasarannya hanya pada website Pak. Betul, Dan betul. kenapa itu? Sekali. Itu Pak ya, benar ya Pak? Harusnya Betul. Pak. Mereka Mantap, itu mantap. banyak kan saya nggak habis pikir gitu ya. Klien saya ini kan PT, eksportir besar kontainer-kontainer, tapi kok order websitenya cuma satu halaman, landing page saja gitu. Wah, ini ada apa ini permainan trader ini? Itu Pak memang. Oh itu ya, trader aja gitu ya. Betul. Jadi kita itu gini Pak, persepsinya pola pikirnya kita itu punya barang Pak. Ya kan Pak Jokowi itu saya setuju. Kita itu punya barang gitu loh. Kok kita mau dikendalikan? Kita ini punya barang. Orang tuh butuh. Jadi Bapak tuh nggak usah khawatir kita Bapak Ibu kita nggak laku. Wong barangnya di kita kok. Barangnya itu di kita Pak. Kita orang itu nggak punya. Contohnya siwit ya Pak. Siwit itu barang itu bahan berbagai produk. Nggak ada yang banyak kecuali kita karena gugusan laut kita itu terpanjang. Cuman masalahnya kayak itu. Kayak ada yang di Lombok nih. Saya punya teman itu apa namanya? eh yang di kerang itu apa ya? Eh putih itu yang buat Tiram, tiara. mutiara itu. Mutiara itu luar biasa. Yang ngambil orang Jepang, Pak. Orangnya datang sendiri, bawa kantong gitu kalau bukan. Dia danai orang-orang nelayan dan sebagainya yang ada di Lombok. Jadi saya sangat miris sekali kita nggak bisa ekspor sendiri itu. Ya itu Pak, karena mungkin kita tidak punya pemahaman ya. Mohon Ah, maaf, waktunya sudah lewat, Pak. oh, siap. Saya bisa ya Pak, mungkin tutup ya Pak. Baik, kita simpulkan bahwa sebelum ekspor itu harus pahami dulu kategori dan dokumen serta kegiatan bagaimana mempromosikan dan dimulai dari motivasi untuk melakukan ekspor, Pak. Nah, ini beberapa sukses story dari teman-teman kita, dari uni-uni saya juga, itu mereka berhasil ekspor ke negara tetangga kita, Pak. Untuk minggu depan, Pak, itu materi kita akan ada tugas untuk chapter 4 dan 5 mengenai impor. Tugasnya mencari informasi terkait prosedur impor, buat slide-nya 5 sampai 6 halaman, kemudian dikirim ke saya, dipresentasikan selama 15 menit dan dikerjakan kelompok, Pak. Nah, ini Bapak dan Ibu kelompok, Pak. Ingat Pak, Bapak dan Ibu bahwa pembelajaran kelompok saya nggak mengetahui Bapak Ibu kerja atau tidak, tetapi itu akan melatih kita dalam apa namanya
memahami mata kuliah. Itu, terima kasih. Selamat siang.